Halo Sobat Katong, perkenalkan nama saya Syafitri Fadila Lukman. Pada episode kali ini, mari kita sharing sejarah yang ada di Ponorogo. Karena sudut pandang tentang sejarah itu sangatlah luas, maka nggak ada salahnya dong kalau kita sharing dan berbagi ilmu. Oke, sebelum kita beranjak ke cerita yang akan saya bawakan, ini merupakan episode pertama yang akan kita bawa sebagai podcast dengan judul Pondok Pesantren Batoro Katong. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita membahas siapa sih Batoro Katong itu? Batoro Katong adalah putra Raja Majapahit Brawijaya kelima dari istri yang berasal dari Begalan. Sang putra raja ini mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Lembu Kenanga atau Jaran Panuli. Raden Katong sendiri nama kecilnya adalah Raden Lembu Kanigara alias Raden Jaka Piturun alias Raden Ongkowijoyo alias Raden Harakali. Semasa Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi, Raden Lembu Kanigara atau Batoro Katong ikut kakaknya seayah lain ibu yang menjadi Raja Demak, yakni Raden Patah, dan mendapat pendidikan Islam daripadanya. Dapat dikatakan bahwa Raden Katong menjadi salah seorang santri dari Raden Patah di Demak Bintoro. Kisah asal dari perjuangan Raden Katong di Wengkar Ponorogo yang pernah disampaikan oleh Purwowijoyo dalam buku Babat Ponorogo jilid 1 sebagai berikut. Pada suatu hari, Raden Patah memanggil Raden Katong atau saudara tirinya, "Adikku, Katong, kamu jangan takut menghadapi kesulitan. Ketahuilah bahwa jalan menuju kemuliaan memang lebih dulu harus menempuh penderitaan. Untuk memperoleh pangkat harus ada tekad. Seseorang memperoleh kewibawaan harus melalui kejelian, ketelitian, serta berhati-hati dalam menghadapi segala keadaan. Siapapun yang mempunyai cita-cita, dia harus berbuat. Untuk mencapai tujuan, harus melangkah dan menempuh perjalanan. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil." Oleh karena itu, wahai adikku, kamu saya tugaskan untuk mengadakan penjelajahan di wilayah untuk mengamati dan mencermati keadaan daerah antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis. Juga perjalanan ke selatan sampai Laut Selatan. Adakan penelitian secermat-cermatnya, adakan evaluasi tentang wilayah yang masih sepi dan sudah ramai. Tidak ketinggalan pula tentang agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat di wilayah tersebut. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, saya juga mengutus Selo Aji untuk mendampingi kamu. Pada tahun 1486 Masehi, Raden Katong diangkat menjadi adipati di daerah antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis, yakni bekas kerajaan Wengkar. Diangkat pula Selowaji sebagai pati dan Kiai Ageng Mirah sebagai penghulu agama Islam. Hal tersebut dikisahkan pula oleh Purwowijoyo dalam bukunya sebagai berikut. Pada suatu hari dikala Raden Patah sedang duduk di atas singgasana di hadapan para menteri, bupati, dan para punggawa kerajaan, tiada terkecuali Raden Katong, Selo Aji, dan Kiai Ageng Mirah. Sesudah beliau memberi pengarahan kepada para menteri, bupati, serta para punggawa kerajaan,
Lalu Raden Patah memanggil kepada Raden Katong agar lebih mendekat kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai adikku Katong, saya sangat gembira menerima laporan sehubungan dengan apa yang telah saya perintahkan untuk mengadakan pengamatan dan penelitian wilayah antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis. Demikian juga kamu, wahai Selo Aji dan Mira. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada kamu berdua sebab kamu berdua telah sudi membantu adik saya, Raden Katong. Selanjutnya, kamu bertiga akan saya beri kedudukan dan jabatan. Adikku Raden Katong, saya jadikan adipati yang membawahi wilayah antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis dan sampai ke arah selatan sampai lautan selatan. Kamu, Selo Aji, saya angkat sebagai patih wilayah tersebut, sedangkan Ki Ageng Mira sebagai penghulu atau pemimpin agama Islam. Kamu bertiga harus selalu menyatu dalam ucapan dan perbuatan dalam membangun kota baru. Kepada kamu bertiga, saya sertakan santri-santri ahli agama sebanyak 40 keluarga di kemudian hari agar berdakwah menyiarkan agama di tempat masing-masing. Pesan saya, nanti apabila telah sampai di tempat tujuan, carilah tempat yang tanahnya berbau wangi. Di situ segera mulailah membuka hutan atau babat dan segeralah membangun desa sampai menjadi kota. Sebelum melaksanakan penggarapan wilayah Wengker, secara menyeluruh ketiga tokoh tadi sering mengadakan musyawarah di pondok pesantren Ki Ageng Mira. Wilayah yang sekarang masuk Desa Nambangrejo, Sukorejo, Ponorogo. Setelah mengadakan musyawarah perencanaan di pesantren Ki Ageng Mira, wilayah yang pertama kali dimasuki ialah wilayah yang sekarang dikenal nama Babadan. Memang di wilayah inilah dimulainya babat. Sumarto, seorang mantan PNS guru SMP Negeri 1 Ponorogo, menerangkan tentang awal berdirinya Kadipaten Ponorogo sebagai berikut. Raden Batara Katong mendirikan Kadipaten Ponorogo atas perintah Raden Patah, Raja Demak. Kedua beliau adalah putra Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit. Raden Patah atau Raden Jaka Purba adalah putra Prabu Brawijaya kelima yang nomor 13, semula menjadi adipati di Palembang. Sedangkan Raden Batara Katong yang bernama kecilnya adalah Raden Jaka Piturun merupakan putra ke-22. Putra Prabu Brawijaya seluruhnya ada 101. Aktivitas pendirian kadipaten ini dimulai setelah Raden Katong menerima 3 pusaka Majapahit berupa pertama, senjata tombak Kiai Tunggul Naga, kedua, payung Kiai Tunggul Wulung, dan yang terakhir, sabuk Cinde Puspita. Penyerahan ini dilakukan oleh abdi dalam Mojopahit, Ki Jayadipa dan Ki Jayadrana di Goa Sigala-gala. Di tempat penyerahan inilah akhirnya dijadikan pusat pemerintahan untuk awalnya. Nama Ponorogo berasal dari kata Pramana Raga, yang akhirnya ucapan Pramana berubah menjadi Pana, artinya mengerti, dan Raga artinya awak atau badan. Jadi, Ponorogo dapat disimpulkan memiliki makna yaitu
orang yang dapat menempatkan dirinya di hadapan orang lain. Oke, itulah kisah dari bab Pondok Pesantren Bathara Katong. Mungkin dari kalian memiliki pendapat atau tanggapan buat episode kali ini, boleh aja nih ditulis di kolom komentar biar kita semua sama-sama diskusi. Dari saya, Syafitri Fadila Lukman, pamit undur diri, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya.